Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi PowerPoint berjudul Pengembangan Keterampilan Pekerja Sosial. Sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salman Hasanah dengan NIM 11166625132. Oke, baik. Presentasi ini fokus pada bagaimana seorang pekerja sosial dapat mengembangkan kompetensi melalui reskilling, upskilling, dan yang paling penting, lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat. Dengan roadmap ini, saya ingin menunjukkan bahwa pekerja sosial bukan hanya soal membantu orang lain, tetapi juga bagaimana kita terus mengembangkan diri agar bisa memberikan dampak nyata yang lebih besar. Sebagai pekerja sosial, ada 3 kategori keterampilan yang wajib dimiliki. Yang pertama adalah hard skill. Ini mencakup kemampuan teknis seperti melakukan asesmen kebutuhan masyarakat, memberikan konseling, dan menganalisis data sosial. Misalnya, saat menghadapi kasus keluarga yang kurang harmonis, saya perlu tahu bagaimana cara melakukan asesmen yang tepat sebelum memberikan intervensi. Yang kedua adalah soft skill, yang berhubungan dengan sisi emosional dan sosial. Kemampuan seperti komunikasi, empati, kepemimpinan, dan problem solving sangat penting karena pekerja sosial selalu melibatkan hubungan manusiawi. Tanpa empati, pekerja sosial tidak akan bisa membangun kepercayaan dari masyarakat. Nah, dan yang terakhir adalah digital skill. Di era sekarang, pekerja sosial juga perlu paham teknologi. Contohnya, bagaimana menggunakan media sosial untuk kampanye sosial, mengelola database penerima bantuan, atau melakukan survei online. Dengan keterampilan digital, kita bisa menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang lebih efisien. Untuk hard skill, saya menyusun roadmap pengembangan diri. Di tahap reskilling, saya bisa menambah keterampilan baru seperti konseling kelompok atau penyusunan proposal sosial yang sebelumnya mungkin belum saya kuasai. Untuk di tahap upskilling, fokus saya adalah meningkatkan keterampilan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah bisa melakukan asesmen lapangan, tetapi saya ingin meningkatkan kualitas analisis agar hasilnya lebih komprehensif dan bisa benar-benar menjadi dasar program sosial. Sumber belajar untuk hard skill ini bisa sangat beragam, mulai dari workshop konseling, membaca buku metodologi kerja sosial, sampai mempelajari studi kasus organisasi yang berhasil. Dengan begitu, saya bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas sekaligus cara praktis untuk diterapkan di lapangan. Soft skill adalah keterampilan yang sering dianggap tidak terlihat, tetapi sebenarnya paling menentukan keberhasilan pekerja sosial. Di tahap reskilling, saya ingin melatih kemampuan networking dengan stakeholder seperti tokoh masyarakat atau pemerintah lokal. Selain itu, saya juga perlu mengasah keterampilan memfasilitasi diskusi kelompok agar masyarakat bisa lebih aktif terlibat dalam mencari solusi. Sedangkan di tahap upskilling, saya ingin memperdalam empati dan meningkatkan komunikasi interpersonal. Seorang pekerja sosial harus bisa mendengarkan tanpa menghakimi, serta mampu membantu masyarakat menemukan kekuatan mereka sendiri. Problem solving juga sangat penting karena seringkali kondisi di lapangan penuh dengan tantangan yang tidak bisa ditebak. Untuk sumber belajar, saya bisa aktif di komunitas pekerja sosial, ikut forum advokasi, atau bahkan langsung belajar dari kegiatan masyarakat. Interaksi nyata dengan orang lain adalah cara terbaik untuk mengasah soft skill ini. Nah, kalau digital skill itu menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi. Di tahap reskilling, saya perlu belajar hal-hal baru seperti mengelola database sosial atau membuat survei online. Hal ini sangat membantu dalam mengumpulkan data masyarakat secara lebih cepat dan akurat. Untuk upskilling, saya bisa memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana kampanye advokasi dan edukasi publik.
Misalnya, membuat konten tentang hak-hak anak atau kampanye anti kekerasan yang bisa menjangkau lebih banyak audiens. Sumber belajar untuk digital skill bisa berupa kursus software, pengolahan data, pelatihan tools analisis online, atau belajar langsung membuat kampanye digital. Dengan penguasaan teknologi, pekerja sosial tidak hanya bekerja lebih efisien, tetapi juga bisa memperluas jangkauan dampaknya. Kalau saya refleksikan, menguasai ketiga keterampilan ini sangat penting karena profesi pekerja sosial menuntut keseimbangan antara kemampuan teknis, emosional, dan digital. Dengan hard skill, saya bisa menyusun program sosial yang tepat sasaran. Dengan soft skill, saya bisa membangun kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat. Dan dengan digital skill, saya bisa menjangkau lebih banyak orang serta memanfaatkan teknologi untuk kebaikan sosial. Saya percaya bahwa pembelajaran sepanjang hayat adalah kunci. Dunia terus berubah, masalah sosial juga semakin kompleks. Dengan terus belajar melalui pelatihan, komunitas, maupun praktik langsung di lapangan, saya bisa menjadi pekerja sosial yang adaptif, inovatif, dan benar-benar memberi dampak positif. Jadi, roadmap ini bukan hanya rencana pengembangan diri, tetapi juga komitmen saya untuk selalu belajar demi kemajuan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.